Sudah ya? Oke, jadi itu definisi penuaan yang bisa Anda baca ya. Menurut kapasitas fisiologis tubuh secara bertahap dan irreversibel sampai berakibat kegagalan dan kematian. Nah, timbul pertanyaan bagi kita semua. Berapa lama kita bertahan sebenarnya secara fisiologis? Manusia itu mampu bertahan berapa lama? Dalam kisah-kisah agama zaman dulu disebutkan bahwa sesungguhnya usia hidup manusia itu bisa ada yang bertahan ribuan tahun ya. Kisah Nabi Nuh ribuan tahun baru meninggal. Kisah Nabi Ibrahim malah umur 80 tahun baru punya anak ya, seperti itu. Nah, bahkan ada cerita kenapa usia manusia memendek, karena gara-gara memakan buah atau makanan dari langit ya, untuk kaum Bani Israel ya, seperti itu ya. Kita tidak bahas yang itu ya, tapi yang jelas orang di masa lalu rata-rata lebih tua dibandingkan di masa sekarang. Nah, ini contoh dua orang yang berhasil mencapai usia yang cukup tua, 122 dan 121 tahun. Sebenarnya kemampuan kita bertahan hidup itu nanti bergantung dengan perhitungan kapasitas sel di dalam tubuh kita, terutama di mitokondria, untuk memproses oksigen. Ya, kalau dari perhitungan kapasitas sel, maka kemampuan manusia itu bisa bertahan untuk mengkonsumsi oksigen itu sampai 125 atau 150 tahun. Itu usia secara perhitungan genetik sampai saat ini. Ya, idealnya seperti itu. Kenapa bisa memendek? Kan rata-rata kita manusia hanya bisa bertahan hidup sekitar 60, 70 sampai 80 tahun. Sangat jarang itu bisa sampai 90 tahun. Kira-kira kenapa? Apa? Nyempot apa? Salah apa apa? Oksigen, apa lagi? Penyakit, apa lagi? Memendekkan telomer, apa lagi? Jadi semua terjadi karena apa? Karena lingkungan yang berbeda, karena gaya hidup yang berbeda. Zaman dulu tidak ada asap batu bara. Ya, asap batu bara itu baru muncul setelah James Watt menemukan mesin uap, ya kan? Nah, zaman dulu kemana-mana harus berjalan kaki, ya, perjalanan bisa sampai berhari-hari. Ya, sekarang sudah ada kendaraan, sudah ada teknologi, dan hal-hal inilah yang bisa mempercepat terjadinya penuaan dini. Ya, pada era tahun mulai terjadinya globalisasi, sebenarnya globalisasi itu mulai terjadi sejak dulu, ya. Begitu ada ekspansi bangsa Cina, bangsa Romawi kemana-mana, ya. Itu tapi globalisasi antar pulau, antar benua baru terjadi pada era tahun 1600-an, 1700-an, ya, di mana begitu bangsa Portugis, bangsa Spanyol mampu menemukan kapal layar. Nah, pada saat itu muncullah terjadi penyebaran penyakit pula, ya, penyakit cacar, influenza, pandemik, ya. Pernah terjadi, dunia ini mengalami pandemik berkali-kali. TBC menyebar, cacar menyebar, flu menyebar, tipes menyebar, pes menyebar. Maka pada era-era tahun 17-an, 1700-an, 1800, kemudian juga ekspansi kolonialisme menyebar, perang terjadi di mana-mana, maka usia harapan hidup pada era tahun sebelum tahun 40-an itu sangat rendah, ya, karena banyak orang meninggal karena infeksi dan juga perang, ya. Namun setelah pasca Perang Dunia Kedua, maka usia harapan hidup kembali meningkat seiring dengan kemajuan teknologi kedokteran dan
kata ya, seiring dengan ditemukannya antibiotik, maka semuanya kembali baik. Tapi tidak sampai ke seperti masa dulu. Nah, ya, ini juga ya, semuanya kembali membaik. Nah, timbul masalah kalau sudah orang tua semakin banyak, maka mereka adalah kelompok dalam kondisi rentan. Ya, tingkat kematian tertinggi COVID-19 adalah pada kelompok usia tua. Kenapa? Karena mereka sudah ada pre-existing disease. Mereka sudah punya PPOK, mereka sudah punya gangguan kardiovaskuler, ya, mereka sudah mengkonsumsi captopril, ya, ACE inhibitor yang menjadi sasaran empuk bagi coronavirus, ya. Jadi reseptor ACE itu diserang, ya. Jadi titik poin dari reseptor ACE itu diserang pada tingkat respirasi oleh coronavirus. Mereka yang mengkonsumsi captopril itu begitu terkena coronavirus itu risiko kematiannya sangat tinggi. Ya. Jangankan tanpa corona, makan obatnya aja efek samping ACE inhibitor adalah batuk, terjadi penyempitan kekakuan dari dinding bronkial. Nah, kematian dari corona itu karena adanya fibrosis, ya, pembentukan fibrosis yang lebih cepat oleh virus tersebut. Nah, pada anak-anak tingkat kematiannya jarang, ya, belum banyak laporan anak-anak yang terkena corona atau orang-orang muda yang terkena corona di bawah 40-50 itu meninggal, ya. Sedikit mungkin ada beberapa yang mungkin sudah ada pre-existing disease, ya. Nah, karena di sini orang tua sudah banyak pre-existing disease, maka blok ini diadakan, ya. Dulu tidak ada pelajaran tentang aging zaman saya kuliah dulu, karena memang tidak ada orang tua, rata-rata mati karena TBC, ya. Tapi seiring dengan meningkatnya usia harapan hidup, ekonomi meningkat, orang pun sudah mencapai usia tua dan pengen tetap energi. Yang muncullah atas kebutuhan pasar, maka kurikulum pendidikan dokter berubah, ya. Ada sekarang jadi tren, ya, aging ini. Oke. Nah, sebenarnya bagaimana kapasitas fisik kita? Ya. Jadi kapasitas fisik kita ini paling puncaknya pada usia 25 tahun. Ya. Jadi terjadi proses tumbuh kembang mulai dari sejak lahir sampai remaja, teenager terjadi growth spurt, ya, percepatan pertumbuhan, dan akhirnya memuncak pada usia 25 tahun. Itulah secara fisik tubuh manusia paling sempurna. Ya, apa buktinya? Banyak atlet masa golden period-nya pada usia 25 tahun, ya, atlet sepak bola segala macam, mereka mencapai puncak pada usia 25 tahun. Ya. Nah, oleh karena itu saya berpesan kepada kalian yang perempuan, ya, kalau bisa sebelum usia 25 tahun udah kawin. Nah, carilah yang di sebelah kanan kiri yang lagi nganggur-nganggur, nah, ya, paling ngawasi kamu nih kan. Jangan sampai nanti nyesel, karena begitu mereka masuk koas, mereka melihat dunia ini yang lanang-lanang ini. Iya, sudah banyak saingan kalian kan, dari Stikes Bina Husada, ya, dari Stikes Kemen Dedkes, itu saingan kalian nanti. Begitu dilirik aja langsung nempel itu. Jadi kamu tadi masih jago gengsi kan? Gitu kan? Sejak awal begitu lagi lirik-lirik, halo, apa kabar baca tak kelan terbalik? Nantilah. Pimpin kakao berapa? Nanti begitu koas, wah, mereka tadi hilang semua nih yang kalian tadi yang biasa memperhatikan kalian. Itu pada saat koas itu tidak lagi memperhatikan kalian, karena banyak sekali yang akan diperhatikan, gitu kan? Ya, jadi mulailah bikin perjanjian awal, ya. Kita tidak usah pacaran dulu, tidak usah berdua-berdua, tapi kau ingat ya, kita habis sama-sama dokter, kau jangan ingkar janji kan, gitu, ya.
Jangan sampai nanti kalian sudah tamat jadi dokter, tambah susah loh mencari lagi. Ya, kadang-kadang kalau kami dulu ada anekdotnya. Begitu masuk mahasiswa FK itu kan, itu tahun pertama ada orang-orang lain, ada mahasiswa lain yang mau deketin, siapa saya ini? Wah, kan? Begitu sudah masuk koas kan, mulai nimbang-nimbang kan, khawatir kan? Siapa yang mendekati tadi? Siapa dia? Sejajar tidak dengan saya kan begitu ya. Begitu sudah tamat, gelisah, ya kan? Akhirnya siapa saja kan? Jangan sampai terjadi siapa saja. Ya, jadi mumpung masih ada kesempatan, ya, kalian harus bisa punya anak pada masa puncak ini. Ya, kualitas anak kalian akan bagus juga. Ya, karena semakin turun, kalian sudah tahu semua nanti blok reproduksi udah kan? Ya, semakin turun tentu risiko akan semakin tinggi. Ya. Yang meningkat sampai usia tua hanya satu, yaitu kapasitas intelektual, ya, kebijaksanaan, kesabaran, pola pikir yang tenang, tidak gegabah, ya, itu biasanya pada usia 55 tahun. Nah, makanya banyak sekali CEO, orang-orang yang penting, ya, gubernur segala macam, biasanya pimpinan dekan segala macam, biasanya akan berada pada posisi di sini, ya. Oke. Nah, timbul pertanyaan tadi, secara fisiologis kita mampu bertahan sampai 50 tahun, 150 tahun, ya. Tapi kok bisa menjadi lebih cepat, ya? Mengapa kita bisa menua? Siapa yang bisa jawab? Kenapa ada proses penuaan? Ini banyak sekali teori, ya, teori-teori yang dikemukakan. Namun yang saya garis tebal itulah yang paling diterima saat ini. Dan nomor 1 sampai 4, kemudian 6 sampai 13 itulah bagian dari proses nomor 5 itu. Ya, jadi dulu dikumpul-kumpulkan orang bahwa free radical theory lah yang paling diterima penyebab penuaan. Yang ini akan berdampak pada waste. Terjadi karena apa? Karena ada waste product. Free radical ini adalah bentuk waste product. Menimbulkan apa? Menimbulkan kerusakan, ya, perobekan sel, wear and tear, ya. Di Taiwan itu kalau kalian mau S3, ya, S2, S3, Prof Mailing dan koleganya sudah menawarin saya, ya, ayo cari mahasiswamu kalau mau beasiswa di Taiwan, di National Cheng Kung University, ya. MK terbaik nomor 2 di Asia setelah Kyoto University, ya. Nah, mereka sedang meneliti tentang wear and tear ini. Ya, mereka sudah punya alat bagaimana mengukur ketegangan sel sebelum sel itu akan mati, ya. Mereka cari mahasiswa untuk membantu penelitian mereka sambil ikut S3, ya. Terus juga berdampak juga ya, karena ada masalah neuroendokrin, betul semua. Dampaknya juga nanti kolagen, betul semua. Ini berhubungan dengan metabolik, betul semua. Tapi asal muasalnya ada biangnya itu adalah free radikal. Ini, ya, free radikal ini menimbulkan macam-macam kerusakan mitokondrial, ya, terjadinya cross linkage molekuler, ya. Inilah yang mendasari munculnya HbA1c, ya, untuk pemeriksaan BN. Jadi HbA1c itu adalah proses dari cross linkage antara molekul globin dengan gula di pembuluh darah. Ya, jadi semakin banyak gula di dalam pembuluh darah, maka akan terjadi linkage dengan protein globin di hemoglobin. Jadi dia mengalami kekakuan, ya, yang bisa dideteksi, yang bisa dilihat dengan kadar HbA berapa banyak hemoglobin yang mengalami cross linkage, itulah HbA1c. Ya, jadi teroksidasi oleh terkaku oleh karena adanya tempelan gula. Kemudian error and repair, immunosuppression, ya, ini semuanya dampak dari radikal bebas, ya. Oke.
Ya, oleh karena itu aging itu tidak bisa dicegah. Ya, kenapa? Karena radikal bebas itu muncul dari mana? Dari metabolisme tubuh kita sendiri, dari metabolisme energi. Makanya kalau Prof Hardi ngajarin saya dulu, cuma satu resep untuk tidak tua itu. Apa? Tidak usah bernapas. Ya, kalau kalian tidak bernapas, maka sel kalian tidak akan dapat radikal bebas. Ya, ayolah coba. Memangnya tidak tua kan? Ya masih muda kan? Ya, jadi proses ini tidak bisa dihindari, ya. Jadi semakin banyak radikal bebas muncul, maka semakin cepatlah proses terjadinya penuh. Ya, sampai terjadi akumulasi radikal bebas yang muncul terus menerus, maka sampai hanya sel tidak mampu bertahan dan akhirnya menyerah. Ya, itu menurut statement dari statement. Sebenarnya penuaan itu juga bukan hanya karena radikal bebas. Terjadi kombinasi antara program genetik dan radikal bebas. Ya, jadi yang program genetik itu genetic aging dan cellular senescence. Ya, dua kombinasi ini menimbulkan aging, menimbulkan penuaan. Dan orang-orang pun sampai sekarang berlomba-lomba karena lahan bisnis yang luar biasa, ya, berlomba-lomba untuk menemukan bagaimana mengatasi dua komponen ini. Kita mulai dari komponen yang pertama, tapi ya sebelum itu, nah saya mau menjelaskannya. Jadi ini, bahwa ini yang saya bilang tadi, bahwa kita tidak pernah bisa lepas dari free radikal. Radikal bebas itu muncul karena adanya proses metabolisme, ya. Keterlibatan oksigen pada elektron transfer system ini akan menimbulkan oksigen O2-1, ya, disebut dengan reaktif oksigen species ROS, ya. Ini muncul dari proses elektron transfer system. Ini juga proses perubahan ini menimbulkan radikal bebas juga, NH3 yang tidak stabil juga, ya, gugus oksidnya. Ini juga radikal bebas juga, keton body, ya. Semua ini menimbulkan radikal bebas. Artinya kita setiap hari menghasilkan radikal bebas selagi kita hidup, ya, selagi kita membutuhkan energi. Nah, yang perlu Anda tahu bahwa sel kita kan ada dua tipe berdasarkan proses tumbuh kembangnya. Ada sel yang bermitosis masih, walaupun dia sudah selesai masa embrional, tapi dia tetap terus-menerus membelah diri, yaitu sel apa? Ya, yang terus diganti. Sel rambut, sel kuku, sel kulit, ya. Itu semua adalah sel yang masih masuk di fase mitotik, ya. Sel darah, ya, sel darah merah itu selalu terus bertumbuh. Itu mitotik. Jadi dia masih terus mengalami proses G1, G1, G2, G3 dan seterusnya. Tapi ada sel yang stagnan di GO. Kan ada kan G1, G2, G3 terus baru proses pembelahan diri, ya. Bagaimana prosesnya apa? Ada anafase, telofase segala macam kan, kembali ke GO. GO balik lagi ke G1, G2, G3 dan seterusnya, kembali proses lagi ke GO. Nah, tapi ada beberapa sel, bukan beberapa sel, banyak sel di tubuh kita yang tetap bertahan di GO, stagnan dia di situ. Ya, tidak lagi program genetiknya lagi, tidak lagi menunjang untuk kembali ke G1. Nah, inilah sel-sel yang sudah terminally differentiated, sudah matang, ya, sudah matang sehingga tidak lagi melakukan cytokinesis, tidak lagi menimbulkan pembelahan sel. Namun tetap mempertahankan fungsinya sepanjang hidup. Nah, sel ini disebut dengan post-mitotic cell. Contohnya adalah sel-sel neuron, sel-sel otot, ya. Itu sudah post-mitotic cell.
dia bertahan terus sepanjang hidupnya. Kalau dia rusak, maka tidak akan digantikan dengan sel yang baru. Ya, kemungkinan sel yang baru itu kecil sekali. Ya, sehingga dia tidak boleh rusak. Kalau dia rusak akan digantikan dengan fibrotik, ya, fibrotik, ya, sel-sel fibro. Makanya disebut jaringan paru, ya. Makanya orang yang terkena miokard infark itu cacatnya akan terus terjadi sepanjang hidupnya. Tinggal seberapa besar dia mengurangi risiko kecacatannya tadi, jangan sampai meluas. Orang yang sudah stroke akan ada sisa stroke-nya sepanjang hidupnya. Ya, tidak bisa perfectly recover, tidak bisa. Ya. Nah, karena ini jangan sampai terjadi kerusakan. Oke. Nah, kita mulai dulu dengan yang pertama, ya. Jadi sel kita selalu bersiklus. Sel kita selalu bersiklus. Sampai dan banyak sekali faktor yang terlibat di dalamnya. Ya. Sampai slide ini dibikin ada 1200 ekspresi gen yang berperan dalam mengatur siklus sel, mulai dari sintesis sampai ke apoptosis, ya, sampai ke kematian. Ya, mulai dengan berbagai jalur PIK, ya, jalur IGF, jalur macam-macam, ya, jalur sitokrom, ya, ada lagi jalur ABC, ya, semuanya bermain semua di situ. Sudah pada masa titik, kalau kalian tidak terbaca nih, pada titik akhirnya adalah apoptosis. Nah, kita mulai dulu yang pertama, yaitu penuaan karena radikal bebas. Ya. Radikal bebas itu terjadi karena proses metabolisme dari protein, asam nukleat, lemak, dan sebagainya. Ya. Di mana metabolisme itu akan menimbulkan sisa, yaitu reaktif oksigen spesies atau ROS, oksigen yang genit lah, ya, reaktif pasangan. Kalau aku jalan-jalan ke Bali, istriku ikut, nah itulah aku lah radikal bebas. Nah, ya, mencari pasangan, ya. Tapi kalau istriku ikut, walaupun ada di Bali dan bulinya sebelah kanan sebelah kiri telanjang, tapi istriku mengikat tanganku, ya, tak bakal jadi radikal bebas. Itulah sifat dari radikal bebas itu, ya, tidak stabil, nganar sana nganar sini. Istilah kerennya itu kelakor, ya deh, rebut lagi orang kan. Nah, itu radikal bebas. Dalam bentuk yang berbahaya, oksigen 2 negatif ini, ROS